Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para santri kelas 11 Ma'alimin, kita lanjut kembali pelajaran mustalah hadis. Yaitu kita akan membahas tentang motivasi membuat hadis-hadis maudhu atau hadis palsu dan golongan-golongan pembuatnya. Jadi kenapa muncul hadis-hadis palsu dan siapa saja golongan-golongan yang termasuk para pembuat hadis palsu tersebut. Baik, kita buka kajiannya, bahasannya motivasi atau hal yang mendorong seseorang membuat hadis maudhu. Yaitu yang pertama dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan hadis targhib yang dorong masyarakat untuk berbuat kebajikan, atau hadis-hadis yang berisi ancaman terhadap perbuatan munkar. Mereka yang membuat hadis-hadis maudhu ini biasanya menisbahkannya kepada golongan ahli zuhud dan orang-orang yang soleh. Mereka ini termasuk kelompok pembuat hadis maudhu yang paling buruk, karena masyarakat menerima hadis-hadis maudhu mereka disebabkan kepercayaannya terhadap mereka. Di antara mereka terdapat Maisarah bin Abdul Rabbihi. Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam kitabnya Kitab Ad-Du'afa dari Ibnu Mahdi yang berkata, aku bertanya kepada Maisarah bin Abdul Rabbihi, dari mana engkau mendatangkan hadis-hadis seperti itu? Siapa saja yang membaca ini maka akan memperoleh itu. Kenapa kamu berani mengungkapkan itu? Nah, ia menjawab, Maisarah bin Abdul Rabbi katanya menjawab, aku sengaja membuatnya untuk memberi dorongan kepada manusia. Baik, yang kedua, alasan kenapa ada seseorang yang berani membuat hadis maudhu atau hadis palsu. Yang kedua, biasanya terkait ini dalam rangka mendukung mazhab, mendukung golongan, mendukung kelompoknya. Kemudian juga ada yang didasarkan karena dalam rangka merusak agama Islam, benci terhadap Islam, akhirnya membuat hadis-hadis palsu yang memojokkan terhadap ajaran Islam. Kemudian yang keempat, dalam rangka mencari muka terhadap penguasa, supaya dipuji, supaya bisa diterima oleh penguasa, akhirnya sampai akhirnya mengeluarkan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Baik, yang kelima dalam rangka mencari penghidupan dan memperoleh rezeki. Misalkan dalam berdagang supaya dagangannya laku, akhirnya dia menggunakan dalil, misalkan qala Rasulullah bersabda Rasulullah, siapa yang membeli dagangannya dan seterusnya. Nah, itu sehingga orang-orang tertarik karena pedagangnya sudah mengeluarkan hadis, padahal hadis buatannya sendiri. Baik, kemudian yang keenam dalam rangka meraih popularitas, ingin terkenal, ingin menyohor, sehingga orang tersebut berani menggunakan atau mengeluarkan hadis-hadis maudhu. Baik, kemudian golongan karomiyah yang membuat hadis maudhu. Dalam buku Mustalah Hadis ada diungkapkan tokoh-tokoh aliran bid'ah yang dinamakan karomiyah membolehkan membuat hadis-hadis palsu dalam hal targhib, kabar gembira, dan tarhib, ancaman. Itu alasan mereka diambil dari sebagian hadis, siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja dengan menambahkan kata untuk menyesatkan manusia. Tambahan ini menurut Imam Hafiz hadis tidak ada ketetapannya. Sikap tokoh-tokoh golongan ini bertentangan dengan kesepakatan atau ijma kaum muslim. Sampai-sampai Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini memastikan kekafiran mereka yang berani membuat hadis palsu. Gitu. Baik, jadi di antara golongan yang suka membuat hadis maudhu, hadis palsu, dulu ada disebut dengan golongan karomiyah. Mereka senantiasa berani mengeluarkan atau membuat hadis-hadis maudhu. Kemudian selanjutnya
selesai tadi tentang hadis maudhu, kita lanjut dengan hadis matruk. Yaitu kalau hadis matruk, apabila penyebab cacatnya rawi adalah dituduh berdusta, maka hadisnya disebut matruk. Kemudian definisi hadis matruk menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata at-tarki. Orang-orang Arab menyebut telur yang sudah dikeluarkan, menetas, dengan kata atarikah, tertinggal dan tidak berguna lagi. Menurut istilah, hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang dituduh berdusta. Kemudian penyebab rawi dituduh berdusta yaitu hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali melalui jalur dia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang umum. Kemudian kebohongannya dapat diketahui dari kebiasaan ucapannya, tetapi dalam hadis Nabi itu kebohongannya tidak tampak. Nah, ini yang disebut dengan matruk. Kemudian yang ketiga contoh hadis matruk, ya silakan kalian pelajari di sini, ya kalian amati terkait dengan hadis matruk atau ya salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, ya tingkatan hadis matruk. Kita sudah ketahui bahwa hadis doib yang paling buruk adalah hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian hadis matruk, ya hadis matruk. Kemudian hadis munkar, hadis mu'alal, hadis mudroj, hadis maklub. Setelah itu hadis mudtorib. Itulah tingkatan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi hadis yang terburuk memang hadis doib yang paling buruk adalah hadis maudhu, dan yang di bawah hadis maudhu gitu yaitu hadis matruk. Jadi hadis matruk dengan hadis maudhu ini ya hampir gitu ya, hampir mirip dan punya derajat kedaifannya yang tidak jauh. Baik para santri sekalian, kelas 11 Mu'allimin, ya demikian kajian terkait dengan mustalah hadis. Jadi ya kajian pada hari ini terkait dengan hadis motivasi atau penyebab seseorang membuat hadis palsu, dan yang kedua yaitu tentang hadis matruk. Insya Allah dua materi ini terkait dengan hadis maudhu dan hadis matruk ini akan menjadi ya bahan ulangan nanti untuk di semester pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.